Selamat pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara Sapa Gembala. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Pola Pandang Iman. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan membaca beberapa ayat dari pasal tersebut. Mari kita awali dengan duduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan perkenankan kami untuk kembali merenungkan beberapa ayat firman-Mu. Berbicara Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan tentang makna iman sebagai berikut. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam cerita Daud dan Goliat, kita belajar tentang pola pandang, khususnya pola pandang Daud ketika menghadapi sebuah masalah yang besar. Pola pandang atau pola pikir sangat mempengaruhi pada tindakan yang akan kita lakukan. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua pola pandang yang berbeda, yaitu pola pandang para prajurit dan kemudian pola pandang Daud. Yang pertama kita melihat pola pandang para prajurit. Ketika para prajurit melihat Goliat, mereka menggunakan nalar dan logika mereka. Mereka melihat Goliat sebagai manusia raksasa yang sangat membahayakan dan sangat menakutkan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai dengan 8, silakan kita perhatikan bersama. Di sini dicatat dengan rinci tentang profil Goliat. Tinggi 3 meter. Mengenakan topi dan baju perang yang terbuat dari tembaga, beratnya 57 kg. Tutup kaki semuanya terbuat dari tembaga. Dapat kita simpulkan bahwa seluruh tubuh Goliat dilindungi dengan tembaga yang tidak bisa ditembus senjata. Ketika seseorang menghadapi Goliat, sama seperti menghadapi sebuah robot yang tidak bisa ditembus dengan senjata. Andai kata dikeroyok pun Goliat sepertinya sulit untuk dikalahkan. Apalagi 1 lawan 1 seperti tantangan Goliat dalam ayat yang ke-8. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan nyata, mungkin kita juga pernah menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Seakan-akan menghadapi raksasa Goliat yang sulit untuk ditaklukkan. Misalnya, suami baru di PHK, kontrakan rumah nunggak 3 bulan, anak pertama butuh biaya untuk ujian akhir, si kecil sudah 2 hari panas tinggi dan 1 rupiah pun tidak pegang. Bukankah ini merupakan suatu beban atau pergumulan yang berat yang mungkin kita anggap sebagai raksasa? Kalau sudah demikian, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mencari pertolongan pada tetangga atau pada saudara terdekat? Ketika kita fokus pada pergumulan atau beban hidup yang berat, terkadang atau bahkan sering kita lupa bahwa Tuhan itu mampu untuk memberikan solusi yang terbaik. Kita meninggalkan Tuhan dan mencoba dengan kemampuan kita sendiri. Yang berikutnya, mari kita belajar dari Daud. Bagaimana cara Daud ketika menghadapi sebuah persoalan yang berat. Kita lihat pola pandang Daud. Sama seperti kita, Daud juga menggunakan nalar, dia juga menggunakan logika, tetapi nalar dan logikanya digabung dengan iman.
Ini kelebihannya. Kita perhatikan kembali dalam 1 Samuel tadi ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38. Di sini kita melihat bahwa Daud belajar dari pengalaman ketika Tuhan menolong atau ketika Tuhan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang pernah dia alami. Di hadapan Raja Saul dengan yakin Daud berkata, orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Daud bersandar pada pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia menjadi seorang gembala dan mengalahkan beruang serta singa yang akan menyerang domba-domba. Kemudian dalam ayat yang ke-38, Daud mempertegas keyakinannya di hadapan Raja Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau kita terjemahkan dengan bebas, pengalamanku pada waktu yang lalu, ketika Tuhan menolong aku dari serangan beruang dan singa, akan terjadi terhadap Goliat. Saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah yang besar, mari kita belajar dari pengalaman Daud ini untuk mengingat kembali saat-saat ketika Tuhan memberikan pertolongan atau Tuhan memberikan solusi melepaskan kita dari masalah. Kita juga bisa belajar dari doa-doa kita yang sudah Tuhan jawab. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, kita akan mencoba mengatasi masalah yang ada di depan kita. Kuncinya, tetaplah bergantung dan mintalah pertolongan kepada Tuhan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-45. Secara manusia, pasti Daud dapat membandingkan antara dia dengan Goliat. Goliat dengan tubuh yang tinggi besar menggunakan pakaian perang lengkap. Sementara dirinya kecil di hadapan Goliat dan dia juga merasa kecil sih. Hanya menggunakan pakaian gembala. Tetapi kita melihat di sini yang diperhatikan oleh Daud bukanlah besarnya tubuh Goliat, melainkan dia melihat sebuah celah kecil di jidat Goliat. Di sini kira-kira yang bisa dijadikan sasaran tembak. Ketika Goliat dengan sombong menantang Daud, Daud dengan gagah dan yakin berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Goliat maju dengan sombong dan tentunya dengan percaya diri. Pengalaman membuktikan begitu dia berbicara saja orang sudah lari terbirit-birit. Apalagi hanya menghadapi Daud yang kecil. Sepele, segini, kecil sekali, gak ada arti. Tapi kita melihat di sini, Daud maju dengan iman dan fokus pada sasaran tembak. Ternyata Daud adalah seorang sniper yang handal. Peluru yang ditembakkan tepat mengenai sasaran dan Goliat pun dikalahkan. Ketika nalar, logika, dan iman digabung, digunakan secara bersamaan, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Inilah yang disebut dengan pola pandang iman. Sebagai penutup, saya akan ceritakan sebuah ilustrasi rohani. Ada dua kampung yang berdekatan, sebut saja Kampung Anom dan Kampung Buyut. Kedua kampung ini dihubungkan dengan sebuah jalan kecil yang di kiri dan kanannya ditumbuhi semak-semak yang lebat. Setiap hari jalan ini selalu ramai dilewati oleh masyarakat dari dua kampung tersebut. Suatu hari masyarakat dikagetkan dengan hadirnya sebuah batu besar yang menghalangi jalan tersebut sehingga mereka tidak dapat melaluinya. Berbagai komentar pun dilontarkan. Ada yang menyalahkan orang yang meletakkan batu di tengah jalan.
Ada yang memaki-maki dan mengutuki orang yang meletakkan batu di tengah jalan. Sebagian yang lain mencari aman dengan melalui semak-semak yang rimbun. Tapi tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menyingkirkan batu besar itu dari tengah jalan. Seorang pemuda, sebut saja namanya Panjul, memperhatikan hal ini dari jauh. Dalam hatinya dia berkata, batu besar ini harus disingkirkan supaya masyarakat bisa melaluinya dengan nyaman seperti biasa. Panjul bukanlah seorang yang gila pujian. Oleh sebab itu dia berencana akan melakukannya ketika jalanan sudah sepi, sehingga tidak ada orang yang melihat. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, dengan menggunakan penerangan seadanya dan alat-alat sederhana, Panjul berjuang menyingkirkan batu besar tersebut. Begitu batu besar disingkirkan dari tengah jalan, di bawah batu tersebut Panjul menemukan sebuah kotak kecil. Ketika kotak tersebut dibuka, di dalamnya ada sebuah surat, isinya sebagai berikut. Kotak ini berikut isinya diperuntukkan bagi siapapun yang menyingkirkan batu besar dari tengah jalan. Ternyata dalam kotak itu ada sejumlah perhiasan emas dan sejumlah uang. Dari cerita ini, atau dari cerita Daud dan Goliat dan ilustrasi rohani ini, kita bisa belajar. Ketika ada masalah yang menerpa kehidupan kita, janganlah kita melihat besarnya masalah, tapi mari kita gunakan nalar, logika yang kita gabung dengan iman. Kita berusaha mencari solusinya bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan. Ada kalanya di balik sebuah masalah, ternyata Tuhan punya rencana yang indah terhadap kita. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, kembali kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan pada kami. Khususnya kami belajar tentang pola pikir Daud ketika menghadapi sebuah masalah. Dia tidak menggunakan kemampuan sendiri, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati kita semua.